Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu baik-baik saja. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anakku, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Diawali dengan membaca 2 kalimat syahadat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk pada materi memahami arti atau makna Al-Quran surat Al-Kafirun. Yang pertama kita sudah belajar membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Selanjutnya menulis surat Al-Kafirun. Selanjutnya nanti kalian juga harus menghafalkannya. Nah, sekarang adalah memahami arti atau makna Al-Kafirun, surat Al-Kafirun. Nah, anakku bisa membuka serasi halaman 4. Oke. Kalau yang di depan kalian ini adalah ada beberapa cara dalam atau untuk memahami arti surat Al-Kafirun. Dengan cara apa? Dengan cara merangkai. Jadi anak-anak membuat tulisan Arab satu kata, kemudian diberi nomor acak. Abidun 1, lakum 2, mata'budun 3, atau bagaimana terserah kalian enaknya. Kemudian dipotong-potong. Selanjutnya anak-anak bisa berlatih sama teman sekelompoknya atau yang dekat dengan rumah kalian untuk bersama-sama belajar merangkai kata dalam surat Al-Kafirun sehingga menjadi satu potongan ayat yang sempurna, bisa. Kalau yang tahun kemarin Bu Lali memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat seperti ini. Ada yang membuat tulisan Arab, ada yang membuat tulisan Latin seperti ini. Nah, kalau yang tahun kemarin setelah membuat, kemudian per kelompok itu Bu Leli buat lomba. Dari kelompok 1, ayo merangkai kata, merangkai artinya dulu. Kira-kira dia bisa menyelesaikannya dalam waktu berapa menit. Nah, itu Bu Leli lombakan kalau tahun kemarin. Kalau sekarang mungkin anak-anak bisa belajar sendiri dengan teman sekelompoknya itu, Oke. Selanjutnya, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang makna surat Al-Kafirun, yuk kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun dan artinya. Siap-siap ya. Dibuka serasinya halaman 4. Di sana ada. Bisa kita mulai dari ta'awud, kita bersama-sama mengucapkan ayat 1 kemudian artinya seperti biasanya dulu di kelas 5. Oke ya, kita pakai lagu, dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya dengan menyebut Allah. Salah Bu Laili, ya Allah. A'udzu, aku berlindung, maaf ya. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Oke. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pemurah sama dengan pengasih ya. Maha pengasih juga boleh. Oke, sama. Ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Ayat 4. Wala ana abidum ma abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat 5. Wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tasdiq. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Nah, gitu ya. Nah, anakku semua, surat Al-Kafirun diturunkan di mana ayo? Surat Al-Kafirun diturunkan di Mekah. Karena turun di kota Mekah, maka tergolong surat Makkiyah. Oke. Selanjutnya, surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Ada 2 ayat yang sama bunyinya, yaitu ayat berapa dan berapa? Dilihat. Ya, ayat 3 dan ayat 5. Bagaimana bunyinya? Wala antum abiduna ma a'bud. Gitu nggih. Oke. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kemudian lebih ditekankan lagi oleh Allah pada ayat kelima, yaitu, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Itu nggih, lebih ditekankan lagi di situ. Nah, surat Al-Kafirun di dalam Al-Quran terletak pada urutan yang ke-109. Oke, jadi surat Al-Kafirun ini diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Dulu sudah dipelajari nggih, di kelas berapa ini ya? Al-Ma'un kelas 4 atau 5? Kelas 4 ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu nggih. Nah, makna Al-Kafirun sendiri apa? Apa makna Al-Kafirun? Maknanya adalah orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya atau maknanya orang-orang kafir. Sedangkan kata Al-Kafirun itu diambil dari ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu mengapa surat ini dinamakan surat Al-Kafirun. Nah, sekarang surat ini ditujukan kepada siapa? Surat ini ditujukan kepada kaum musyrikin.
Nggih. Semua menyimak nggih dengan melihat buku serasi di halaman 4, itu urut. Dengan mengikuti, kalian juga ikut menjawab seperti itu ya. Oke, sekarang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah latar belakang diturunkannya surat Allah atau ayat-ayat Al-Quran. Kebetulan sekarang kita belajar tentang surat Al-Kafirun. Yuk kita pelajari asbabun nuzul atau latar belakang diturunkannya surat Al-Kafirun. Ya. Yo, ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ya, dikemukakan bahwa pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh beberapa pemuka Quraisy. Pemuka Quraisy sudah kita ketahui bersama, mereka terus menghalangi dakwahnya Nabi gitu ya, dengan berbagai macam jenis strategi. Nah, ini salah satunya kemudian dia ini mendatangi Nabi Muhammad. Mereka memberi tawaran untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menjalankan ibadah agama. Jadi kaum kafir Quraisy mengajak Rasulullah dan kaum muslimin untuk bersama-sama melaksanakan agama Islam serta menyembah berhala secara bergantian. Jadi waktunya sholat, wong kafir melu sholat. Kok wayahe wong kafir nyembah berhala, orang Islam ikut menyembah. Berarti tambah pada beribadah terus ya, gantian terus gitu kan. Nah, kemudian bagaimana sikap Rasulullah dengan tawarannya kaum kafir Quraisy ini? Kemudian mau tidak kira-kira? Ya jelas tidak mau. Buktinya kita kan sekarang enggak. Wong Islam yang ngelakoni ajaran wong Islam, wong non Islam ya sesuai dengan kepercayaannya. Tidak boleh mencampur adukan kepercayaan itu, ya. Mengaku Islam harus melaksanakan semua ajaran-ajaran Islam. Gitu. Makanya oleh Allah dengan tawarannya kaum kafir Quraisy itu diturunkannya surat Al-Kafirun. Kalian tadi sudah membacanya semua. Ya, ayat 2, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat 3, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, gitu kan. Sampai yang terakhir ayat 6, untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu kalau masalah keyakinan. Kalau masalah sosial kita harus saling membantu, ya, kerjasama, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah keyakinan kita nggak boleh bareng-bareng, harus sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, anakku, selain nanti akan ada tugas yang boleh diberikan, ya, tugas lainnya adalah menghafalkan surat Al-Kafirun. Nah, di dalam buku paket ada bagaimana toh salah satu caranya bisa menghafalkan surat Al-Kafirun gampang, ngelotok gitu ya. Nah, ini ada ilustrasi cerita nih. Ada Riri dan Rahmat. Nah, di sana dia berdialog. Riri mengatakan, Rahmat, kamu sudah hafal surat Al-Kafirun? Rahmat menjawab, belum. Lah kamu bagaimana? Kemudian Riri menjawab, belum, makanya aku mau minta tolong. Rahmat, minta tolong apa? Kemudian Riri mengatakan, membantu menghafal arti Al-Kafirun. Rahmat bilang, bagaimana caranya? Lalu Riri mengatakan, aku sudah tulis arti ayat surat Al-Kafirun pada potongan kertas yang juga aku beri nomor. Jika kamu ambil kertas nomor 1, aku akan menyebutkan arti ayat pertama. Dan begitu selanjutnya.
Kemudian Rahmat mengatakan, oke, aku paham. Nah, anak-anak bisa mempraktekannya dengan kelompok belajarnya di rumah. Oke? Di daerah masing-masing yang dekat, boleh 2 orang, 3 orang, beberapa orang silahkan. Supaya bisa menghafalkan surat Al-Kafirun dan artinya dengan cepat dan benar tentunya. Karena kan ada yang mengoreksi di rumah. Kalau salah nanti kan diingatkan. Setelah itu nanti direkam dan dikirim ke Bu Laili. Dikirim boleh lewat Google Classroom atau lewat WA gitu ya. Nih, kemudian mereka mempraktekannya seperti ini. Riri dan Rahmat terus berlatih menghafal seluruh arti Al-Quran surat Al-Ma'un sehingga mereka benar-benar lancar menghafal semua arti ayat. Oke, alhamdulillah. Ini pembelajaran hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya Bu Laili minta maaf. Kalau masih ada pertanyaan boleh bertanya lewat WA, langsung SMS Bu Laili gitu ya. Oke, kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bu Laili minta maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.